pada sore hari ini kita akan mengadakan kegiatan podcast tentunya dengan narasumber yang sangat spesial nih pada sore hari ini. Dua orang sekaligus kita tampilkan di podcast TV Indi pada sore hari ini. Siapa mereka? Ayo kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz Bobby Waalaikumsalam. Gustiadi Talib Bulolo. Namanya cukup panjang juga ya. Panjang. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Keluarga sehat? Alhamdulillah sehat semua. Sehat semuanya ya. Nah, di samping Ustadz Bobby ini ada Om Tony, owner dari pabrik SGU yang ada di Kota Solo. Selamat sore Om Tony. Sore Om Muka. Om Tony ini orangnya tidak berubah, wajahnya selalu ceria dia. Selalu muda. Selalu muda, seperti Ustadz juga. Emang masih muda emang. Masih muda, Ustadz yang cukup milenial sebenarnya. Saya sebenarnya pengen manggil Ustadz milenial sebenarnya karena saya lihat kebanyakan Ustadz tuh biasanya beda gitu. Tapi Ustadz Bobby ini milenial banget nih. Muda, ganteng juga sebenarnya. Oh, Insya Allah. Nah, kita podcast pada sore hari ini kita di Pondok Pesantren Darut Talib. Ya. Kalau boleh tahu Ustaz, udah berapa tahun Ponpes Darut Talib ini Ustaz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi Bang Oka, pondok kita ini berdiri 2017. 2017 ya. Artinya sekarang masuk tahun ke-8 ya. Oke. Ya, terus Awalnya itu kita hanya 7 orang saja. awal mula Tapi untuk keluar izin operasional itu kita harus ada 10 orang minimal. Akhirnya kita carilah dari beberapa anak yang dari kampung yang nggak bisa sekolah, kan dapatlah cukup 10 orang itu. akhirnya dapat. Iya, alhamdulillah dapat. Berarti cukup lumayan ya untuk merintis membangun suatu pondok pesantren ini. Alhamdulillah. Karena sesuai dengan tema kita pada sore hari ini di podcast ini, ayo mondok di pesantrenku yang keren. Ternyata ustadznya juga keren tuh ya. Insya Allah. Jadi kita menyesuaikan tema nih Ustadz. Siap. Jadi dari tahun 2017, Siap. berarti sekarang udah berjalan sekitar Tahun ke-8 kan. tahun ke-8 ya. Nah sampai saat ini udah berapa banyak alumni yang udah keluar dari pondok pesantren? Kalau yang untuk tingkat Wusto atau Seramiyahnya atau SMP-nya itu sudah 5 lulusan, 5 angkatan. 5 angkatan. Ya. Kalau yang untuk SMA-nya udah 3 angkatan yang lulus. Udah 3 yang lulus. Ya. Ada yang 2 orang sekarang di Timur Tengah, Oke. ada yang di Taiwan juga 1 orang, dan selebihnya ada juga yang di kampus-kampus negeri yang ada di Sumatera Barat gitu. Wih, luar biasa nih. Nih informasi yang harus kita informasikan juga nih. Tapi sebelum kita lanjut nih Tat, Siap. kebetulan pada sore hari ini saya juga menghadirkan seorang tokoh muda, pengusaha muda. Sebenarnya beliau juga tokoh publik nih sebenarnya. Beliau adalah Om Tony. Om Tony, pandangan Om Tony dengan hadirnya sebuah pondok pesantren di Kota Solo ini, menurut pandangan Om Tony sebagai pengusaha muda yang dari Kota Solo ini gimana? Kalau saya pribadi sebenarnya ingin tahu Bang Pak Ustadz, sebenarnya di pondok itu kegiatannya apa aja sih seperti itu? Apakah cuman mengajarkan tentang keilmuan agama saja, atau mungkin ada ilmu-ilmu ekstrakurikuler yang mungkin nanti yang untuk persiapan setelah dia tamat dari pondok itu mau ngapain seperti itu Ustaz? Mungkin kira-kira apa aja tuh Ustaz ya? Jadi Kegiatan. karena pertanyaan Om Tony tadi Ustaz, biasanya kan kalau di tengah masyarakat mereka berpikir kan seperti ini Ustaz. Iya, benar. Biasanya kalau anak-anak mondok ini kalau keluar jadi ulama atau jadi ustadz, Dari imam masjid. jadi imam masjid, ya kan. Jadi apakah di Darut Talib tuh memang alumninya memang harus sampai seperti itu? Iya, iya. Jadi begini Bang, kita di pondok pesantren, saya rasa semua pondok pesantren seperti itu. Kita bedanya dengan sekolah yang lain, kita mengajarkan agama dari dasar, ya, lebih intens, banyak pelajaran agama lebih mendalam gitu kan. Sehingga anak-anak ini punya fondasi yang kokoh.
Oke. Ketika mereka sudah punya fondasi yang kokoh, mereka siap jadi apa saja. Ada sekarang di Polres Solo itu ada yang ada bunyi pesantren, Oke. ada yang jadi tentara, ada yang jadi penulis terkenal Ahmad Fuadi. Oke. Nah, Oh, di bulan sini juga? bukan, tapi dia juga berusaha pondok pesantren. Oh, di pondok pesantren Ada besar juga ya. Berarti banyak juga yang udah berhasil. Udah jadi pengusaha, jadi presiden, Jadi presiden, jadi menteri. jadi menteri ada. Jadi ini sebenarnya masyarakat jangan berpandangan sebenarnya. Kadang kan banyak juga Ya. masyarakat nih berpandangan bahwa kadang ada kekhawatiran dan ketakutan mereka memondokkan anaknya di salah satu pondok pesantren. Ternyata seperti yang Ustadz bilang tadi, Bobi bilang tadi, sebenarnya tidak seperti itu. Banyak pembekalan yang mereka akan dapatkan di pondok pesantren itu sendiri. Nah, Tad, berarti di sini tidak dibatasin untuk bagi masyarakat yang ingin menitipkan anaknya di pondok pesantren Darut Talib nih. Anak nakalnya banyak nggak? Ya sebenarnya pondok pesantren ini banyak orang salah persepsi Bang Oka. Oke. Menganggap pondok pesantren ini adalah sekolah buangan. Sekolah buangan. Tempat anak-anak nakal ya, Nakal, anak-anak iya, yang iya, tidak diterima di sekolah lain, sudah di DO, diantarkan ke pesantren. Sebenarnya tidak seperti itu. Karena pesantren ini sebenarnya pelajarannya itu lebih susah dari sekolah umum. Ya, kita abang-abang mungkin mengaji Al-Quran itu ada barisnya. Oke. Kita di pondok nggak ada barisnya, kita gundul, kita pernah bilang kan, iya. nggak ada barisnya. Belum lagi tahfiznya, hafalan-hafalannya lebih banyak sebenarnya. Akan tetapi ketika anak-anak yang mungkin dulu pernah punya masalah di luar itu diantarkan pondok pesantren, itu juga salah satu cara yang tepat karena di sini lingkungannya lebih terjaga. Anak-anak ini mulai dari tidur sampai tidur lagi itu diatur semua, diatur disiplinnya, diajarin akhlak gitu kan. Begitu. Jadi itu yang bikin mereka nanti setelah keluar dari pondok pesantren Berubah. mereka berubah menjadi anak yang baik, yang soleha dan soleh, yang nurut pada orang tuanya dan tidak nakal dan tidak suka tawuran. Tawuran. Tapi di pondok pesantren ini ada nggak ditemukan istilahnya anak-anak yang mondok di sini ini pihak keluarga menitipkan anaknya penyalahgunaan narkoba seperti itu? Ya. Salah satu contohnya ada. Ya dulu pernah kita ada datang ke sini, kita beberapa kali dia sudah mohon-mohon. Akhirnya kita koordinasi dulu Bang, kita konsultasi dulu dengan teman-teman di Polres. Ini ada anak yang pernah makai, ini ada yang begini, gini. Tanya juga ke psikolog gimana ini, sebaiknya gimana. Kata mereka dicoba anak apa. Oke. Sebagaimana Bang tahu juga kan duta Iya. narkoba Bang ya. Katanya orang yang sudah makan narkoba itu memang susah ya sembuhnya. Susah sembuh. Jadi ala kulli hal kita tidak mungkin menolak murid. Ya, kita orang mau belajar agama, orang mau berubah tentu tidak mungkin ditolak. Oke. Akhirnya kita coba di sini. Alhamdulillah berubah. Tapi ketika dia kembali, ini yang disayangkan. Ketika mereka sudah di pengawasan orang tuanya, ini tentu tidak lagi bisa kita menjangkaunya. Karena udah di luar tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita lagi. Kalau di sini, selagi di sini, Selagi di sini tanggung jawab kita. tanggung jawab kita. Saya selalu pesankan ke orang tua Bang, Ya. di sini anak saya. Di sini anak saya, kalau di rumah Anak anak ibu, bapak anak dan bapak. ibu. Kalau di sini anak saya gitu. Ya, di sini Anak anak Ustadz saya. Bobi. Ya. Anak Ustadz Bobi. Dan nanti Om Tony juga akan mondok juga nih. Iya, Tapi berdua. mondoknya beda. Gitu. Berdua kayaknya. Kita berdua mau mondok sebenarnya. Saya menggali ilmu karena ilmu itu kita harus belajar dari orang yang berpengalaman. Ya. Nah, Ustadz, ini menarik nih, Tad. Karena ada juga, Ustadz, istilahnya masyarakat berpandangan kalau memondokkan anaknya di pondok pesantren ini biayanya besar gitu. Itu apa benar apa enggak sih? Jadi kalau bicara besaran biaya Bang itu sebenarnya relatif. Relatif. Tapi salah satu latar belakang pondok kita ini didirikan. Kami semuanya berlima adik kakak, semuanya sekolah di pondok. Sekolah di pondok gitu. Sekolah di pondok. Saat saya merintis pondok ini dengan orang tua itu umur saya masih 22 tahun. Saya belum siap saat itu. Belum siap. Belum siap. Saya bilang orang tua saya belum siap, saya belum punya ilmu, pengalaman masih minim. Tapi orang tua terus mendesak. Kenapa? Karena saat itu mondok di atas 10 juta, 8 juta. Akhirnya pondok ini menjadi eksklusif dan hanya untuk orang-orang yang menengah ke atas. Oke. Sedangkan pondok itu sebenarnya harus untuk semua kalangan. Maka dari awal kita komitmen Darut Talib itu tidak akan menjadikan pondoknya sebagai lahan bisnis. Jadi kita untuk Kota Solo, untuk Sumatera Barat lah, itu kita sangat terjangkau. Tapi bocoran kita mumpung di sini kita punya tokoh muda, pengusaha muda.
selama ini Ustadz menjalankan pondok pesantren Darut Talib nih, apakah itu kalau boleh tahu kita dari segi finansial itu untuk karena anak-anak yang mondok di sini mereka tidur di sini, Iya, tidur di sini. terus plus makan Akan 3 kali sehari. 3 kali sehari. Belajar. Nah biayanya Biayanya itu ada dari bulanan mereka. bulan mereka. Menurut Ustadz cukup lebih apa kurang? Ya, saat ini tentu kita dengan kondisi ekonomi yang sekarang sudah makin gila Bang ya. Kurang ya? Tidak cukup. Itu ya cukup berarti kurang. Kurang gitu. Nah jadi karena ini akan terus kita gali karena minimal ini juga bisa menjadi perhatian pemerintah baik di kota maupun provinsi. Tapi sebenarnya lebih enak sebenarnya provinsi ya. Iya. Karena kita bicara pondok pesantren ini di Sumatera Barat cukup banyak dan sebenarnya tanpa peran pemerintah itu selain pondok pesantren ini pasti kurang maksimal. Iya. Karena dengan keterbatasan, karena kan tidak semuanya yang kita kerjakan di sini baik dari segi pengajarnya nggak digaji kan, pasti mereka juga harus kita gaji. Betul, betul. Karena kadang mendatangkan pengajar pun mereka sekolahnya juga lumayan cukup jauh-jauh juga Iya, gitu kan. Nah menurut Om Tony apa yang disampaikan sama Ustadz tadi ini, Om Tony sebagai tokoh muda, Mungkin bisa kasih solusi ya. pengusaha, mungkin bisa ngasih solusi dikit, biarpun tidak banyak tapi paling tidak dikit. Karena kan support dukungan itu kan tidak harus kita ukur dari segi finansial, Betul, betul. moral itu juga bisa. Nah gimana menurut Om Tony? Jujur Bung Oka, ini sebenarnya pengalaman kali pertama saya bermain-main atau mendatangi pondok Pondok gitu. pesantren. Ya, makanya kemarin sama sempat ragu apa bedanya pondok dengan Panti panti asuhan. Itu saya Nah. sendiri kemarin kan masih mempertanyakan ya Ustadz ya. Apa bedanya itu, apakah sama? Oh ternyata Ustadz menjelaskan pondok itu memang orientasinya kan pendidikan pelatihan. Oke. Nah, tadi saya juga baru menyadari juga, oh ternyata pentingnya yang Ustadz sampaikan tadi, landasan untuk kita masuk ke dunia kerja. Jadi bedanya orang mondok sama orang pendidikan yang biasa, mungkin itu tadi ya bedanya saja. Jadi ketika mereka masuk di dunia kerja, mereka punya dasar mungkin ajaran ataupun aturan yang dipelajari di pondok yang mengatur mungkin perilaku mereka nanti saat di dunia kerja, dan itu menurut saya sangat kita perlukan sekali pada saat ini Ustaz. Karena jujur beberapa kali kita menerima karyawan itu yang kurang saat ini Ustaz. Etika seperti itu. Itu selalu kita tekankan. Padahal orang kan kalau ilmu mungkin bisa dipelajari, tapi etika ini kan bawaan, ini agak susah. Ya, Betul, betul. Nah, berarti mungkin tidak menutup kemungkinan dong. Berarti Ponpes Darut Talib ini bisa kerjasama dengan SGU sebenarnya. Jadi seperti ini Bang, kita berharap ya seperti pondok-pondok besar di Gontor, Darut Iya. Tauhid, Agim itu kan. Mereka punya ekonomi yang matang Bang. Iya. Dengan pondoknya itu punya usaha, pondoknya itu punya lahan gitu kan. Mungkin kita bisa kerjasama dengan Bang Tony Siap. dan kawan-kawan nanti kan, membekali santri kita ini Iya. gitu. Apalagi Mungkin, minimal ya. paling tidak ilmu ya. Iya. kan? seperti itu Bung. Jadi ketika kita masuk ke dunia kerja itu apa saja sih sebenarnya yang dibutuhkan. Jadi itu Iya. bukan hanya ilmu profesional ataupun kebidangan, tapi juga ada ilmu akhlak itu tadi Iya. yang kita sangat jarang dapat itu. Betul. Genzi Bang. ya? Iya Genji, aduh sakit bener-bener. Kita menerima karyawan beberapa kali, aduh kok kayak gini ya gitu kan, udah agak beda mindsetnya sama generasi kita dulu kan. Iya. Secara komunikasinya, secara perilakunya itu sangat-sangat beda. Dan harapannya juga lulusan dari pondok-pondok ini mungkin nanti akan lebih bisa diterima lah di Iya, dunia kerja. prioritas. Ya, karena itu tadi kan di luar pandangan orang, oh pondok itu tempat buangan yang tidak diterima di sekolah. Nah, justru Bukan seperti itu. suatu saat harapannya ini justru lebih secara ilmu dia dapat, secara etika dia dapat. Betul. Seperti itu. Dari segi agama dia juga dapat Agama, gitu, iya. dan paham gitu loh. Dan tidak menutup kemungkinan nanti mungkin para santrinya juga nanti keluar dari sini setelah ada kolaborasi dari Om Tony Masuk dengan lamaran. SGU bisa masuk di tempat perusahaan dia kan. Mudah-mudahan Tapi ya. lebih sukanya lebih ini bukan memberikan edukasi. Jadi Edukasi, kalau ya. kita kan bidangnya kuliner ya. Iya. Mungkin suatu saat ada edukasi ke mereka bagaimana sih bisa jadi seorang pengusaha seperti itu loh Ustaz. Jadi kita nggak harus
seperti tadi Bung Muka sampaikan, orang taunya jebolan pondok nanti jadi garing masjid, jadi ustadz, jadi buya, tapi sebenarnya banyak peluang juga di luar sana, bisa jadi wirausahawan seperti itu. Betul. Ustaz. Nah, Ustadz, apa yang disampaikan sama Om Tony tadi itu cukup sebenarnya. Iya. Itu memberikan sinyal sebenarnya. Jadi tergantung kolaborasinya nanti seperti apa. Nah, biasanya anak-anak yang udah mondok di sini itu berapa persen sih persentasenya perubahan yang mereka dapatkan kalau kita bandingkan dari sekolah tingkat-tingkat umum yang lain? Iya. Biasanya kalau tahun ajaran baru, saya selalu kasih garansi sama orang tua. Anak-anak jangan dilihat di sini selama 21 hari. 21 hari. Ketika bapak ibu datang ke sini, saya jamin anaknya sudah berubah. Ya pun orang tuanya nangis-nangis Nangis. ya. Sekarang ada orang tua juga yang nggak kuat pisah Ya, sama bisa di anaknya. Iya. Jadi gitu Bang, sebenarnya yang mempengaruhi itu seperti Bang Tony tadi bilang, itu akhlak, etika, adab, terati kata orang bilang. Itu tidak hanya bisa dipelajari teorinya saja. Sekarang ada buku segini, belajar akhlak. Belum tentu anak itu bisa di belakang, tapi itu semua dibentuk dengan lingkungan. Dicontohkan oleh guru-gurunya, dicontohkan oleh orang tuanya. Mungkin Bang Oka pernah lihat anak SD bisa bercerut gitu ya, bisa berkata-kata kotor gitu kan nggak diajarkan sekolah, Bercerut ya. tidak diajarkan orang tua, Iya. tapi dia itu yang dia lihat orang tuanya kok ngomong seperti itu gitu, lingkungannya itu yang di pesantren seperti itu. Jadi sebenarnya bagi orang tua dengan memondokkan anaknya di sini, setelah anaknya balik ke rumah, kalau untuk mengingatkan orang tuanya jangan marah. Berarti bekal ilmu yang mereka dapatkan di pondok pesantren Darut Talib ini berarti berhasil mereka. Betul. Nah, Ustaz, harapan Ustaz ke depannya di sini biar nanti dilihat baik dari pemerintah Provinsi Sumatera Barat, ya kan, baik dengan pemerintah yang ada di Sumatera Barat, istilahnya minimal mereka juga bisa menengok langsung ke sini. Iya. Lihatlah pondok pesantren Darut Talib nih. Pondok pesantren ini adalah salah satu rumah tempat wadah yang untuk bisa menciptakan generasi-generasi emas kita ke depannya. Dan kebetulan Ustadz, Kepala BNN Sumatera Barat pun mereka sangat mengapresiasi pesantren-pesantren yang ada di Sumatera Barat. Mungkin insya Allah nanti Kepala BNN Sumatera Barat, Brigjen Pol Riki Yanuarfi mungkin bisa berkunjung nanti. Ditunggu komandan. Nanti saya mungkin akan saya undang beliau nanti dengan untuk senang bisa hati hadir datang ke pondok pesantren Darut Talib ini, minimal bisa memberikan pembekalan untuk gimana supaya kita bisa mencegah penyalahgunaan narkoba ini, peredarannya, karena generasi muda kita ini harus wajib kita selamatkan, karena kalau tidak kita siapa lagi, karena itu adalah calon pemimpin-pemimpin kita nanti di masa yang akan datang. Nah, mungkin untuk Om Tony selaku pengusaha muda, tokoh publik yang ada di Kota Solo ini, apa harapan Om Tony setelah melihat langsung datang ke pondok pesantren Darut Talib ini? Harapan Om Tony ke depannya seperti apa sih pondok pesantren ini? Ya, harapan saya tentunya juga ya seperti Bung Muka bilang, mungkin ada perhatian dari pemerintah provinsi, kemudian juga harapan kami untuk adik-adik semoga nanti ada pembekalan tentang kewirausahaan juga. Jadi di samping pembekalan agama itu sudah bagus, memang itu yang kita harapkan di dunia kerja. Salah satunya yang utama adalah etika itu tadi. Alhamdulillah insya Allah udah terpenuhi ya Ustadz ya, secara keagamaan. Tadi gimana Bang kesannya ke sini? Luar biasa Ustadz, saya sampai merinding nih Ustadz. Beda sekali dengan lingkungan saya berinteraksi seperti itu kan, ketika melihat anak-anak tuh, ini harusnya anak-anak seperti ini, kita turun aja mereka sapa, salam kayak gitu kan, nunduk sampai nunduk kan. Jadi itu sebuah ini kayak kalau saya pribadi kayak dunia berbeda nih kayaknya. Karena seperti saya bilang, saya baru kali ini main-main atau datang mengunjung ke pondok Ustaz. Nah, itu. Ini sangat luar biasa nih obrolan kita nih. Dan ini saya informasikan juga buat masyarakat yang ada di Sumatera Barat maupun di luar Sumatera Barat yang ingin memondokkan anaknya untuk belajar lebih mengenal jauh tentang agama, silakan
daftarkan anak-anak Anda ke Pondok Pesantren Darut Talib yang ada di Laing, Kota Solo. Nah, Ustaz, Tunggu dulu Bang, khusus untuk Apa? penonton setia TV Indi. Oke, siap. 2 orang yang komentar pertama kita kasih diskon 50%. Yang mau dan anaknya di sini. Yang mau doain anaknya di sini ya. Silakan komen ya. Diskonnya berapa persen? 50%. 50% bagi kalian yang komen pertama, Iya. tapi untuk 2 orang. Untuk 2 orang pertama. Ya. Komen mereka di TV Indi tentunya. Mau anaknya, mau ponaannya, mau adiknya, terserah. Dapat diskon 50% untuk menyekolahkan di Pondok Pesantren Darut Darut Talib. Kita lihat. Ustadz, Siap. closing statement Ustadz, mungkin ada himbauan buat masyarakat baik pihak-pihak luar yang ingin Ustadz sampaikan, silakan Ustadz. Baik Bang, pertama kami terima kasih banyak kepada TV Indi, kepada seluruh masyarakat ya. Ikuti terus TV Indi, yang belum subscribe dulu, like dulu, dan komen juga, share, karena di sini selalu memberikan edukasi yang bagus-bagus. Dan juga soal pondok pesantren sesuai tema kita hari ini, mondok itu keren. Ya, jadi kalau Bapak Ibu masyarakat semua dengar desas-desus yang aneh-aneh di pondok pesantren, lihat sendiri. Datang sendiri, lihat sendiri, saksikan sendiri, tanya langsung ke tempatnya. Jangan kedengarkan apa yang beredar desas-desus. Ya, kadang informasi ini kan semua orang bisa ngasih informasi kan. Ya, betul. Jadi itu kira-kira kami berperan juga untuk di masyarakat sebagai ustadz, sebagai dai, sebagai mubalik, ingin juga berperan untuk generasi bangsa ini. Dan seperti tadi yang Bang Tony bilang, dengan pendidikan agama, dengan etika. Jadi Bapak Ibu silahkan disekolahkan anak pondok pesantren mana saja, tidak harus di Darut Talib juga, di pondok pesantren mana saja silahkan sekolahkan anaknya. Insya Allah akan lahir di situ. Kalau dia jadi polisi yang takut kepada Allah. Dia jadi pengusaha yang takut kepada Allah. Nah, dia jadi konten kreator yang takut kepada Allah. Kan itu yang kita harapkan. Kita di pondok pesantren tidak membatasi. Tidak harus jadi ustaz, tidak harus jadi garim, tidak harus jadi guru ngaji, tidak. Tapi mau jadi apa saja, yang penting takut kepada Allah, kenal dengan agama. Mungkin itu saja. Oke, siap. Terima Dan kasih Ustaz. ada satu lagi Bung Oka. Oke, siap. Saya melihat di sini CCTV-nya sangat banyak nih. Hampir setiap lokasi itu, bahkan parkiran saya pun Iya, ada ya. Ada di situ ya. Jadi Jadi dijamin keamanannya ya. keamanannya. Iya, Soalnya kan keamanannya. kita isu-isu yang beredar itu kan pondok itu rentan bully. Iya, betul. Tapi ini CCTV-nya luar biasa banyak ini. Ini bukti keseriusan kita, Bang, Ya. untuk menjaga santri, anak-anak supaya tidak terjadi bully di sini. Nah, itu bentuk keseriusan kita. Tapi yang lebih penting dari itu, Bang, Oke. soal bully ini. Ya, ini kan memang isunya pondok pesantren itu banyak bully gitu ya. Ini yang paling penting, bully itu tidak akan pernah habisnya. Saya yakin Bang Oka masih dibully orang sekarang. Masih. Bang Tony masih bully orang. Masih bully. Sudah tua pun masih dibully. Masih dibully orang, di mana aja dibully orang. Jadi yang kita siapkan itu mental anak-anak yang tahan bully. Ketika dia dibully, dia sanggup apa sikap yang harus dia buat gitu. Itu yang harus kita buat. Karena siapa aja ustadznya dibully orang. Iya. Bahkan Tuhan aja Allah tidak Dibully. lepas dari mulut manusia. Iya, betul. Dibilang sama manusia punya anak. Iya, Jadi iya. fitnah juga. Iya. Nah, jadi itu sebenarnya Bang kita. Oke, terima kasih Ustadz. Dan buat masyarakat yang menyaksikan podcast TV ini, ingat, titipkanlah anak kalian di sini, khususnya di Pondok Pesantren Darut Talib yang ada di Lain, Kota Solo. Dan bagi yang komen untuk 2 orang di TV ini akan dapat diskon 50% untuk memondokkan anaknya di sini. Oke Ustadz, terima Siap. kasih Ustadz Sama-sama, atas Bang. waktunya. Semoga Pondok Pesantren Darut Talib ini kedepannya semakin sukses terus, Iya. semakin banyak menciptakan para generasi emas kita Amin. untuk kedepannya. Dan untuk Ustadz sendiri tetap selalu sehat, Amin ya Allah. tetap selalu damai dengan Allah SWT beserta keluarganya. Amin. Dan untuk Optoni, semoga pabrik SGU-nya tetap selalu jaya, Amin. tentunya. Makin laris ya. Semakin laris. Nah, bagi masyarakat Kota Solo, Kabupaten Solo yang mau pengen tahu, silahkan datang ke pabrik tahu SGU Pengen yang tahu, ada pengen tahu. di Kota Panjang, Pasar Raya, Kota Solo. Oke, Ustadz, terima kasih. Ustadz. Sama-sama, Bang. Om Tony, terima kasih Om Tony Terima kasih, atas waktunya. Ustadz, sukses Siap. selalu Sukses, pokok Ustadz. semuanya. Oke, sekian dan terima kasih obrolan kami pada sore hari ini di Pondok Pesantren Darut Talib yang ada di Laing, Kota Solo. Tentunya bersama Ustadz Bobby dan bersama Om Tony selaku owner dari pabrik tahu SGU. Saya Cakadut bersama TV Indi pamit diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap, Kak. Mantap, Kak.